Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir dalam obrolan kami. Dengan obrolan santai. Tema yang kami angkat pada pagi ini adalah tentang penerapan pupuk organik pada pertanian perkotaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dila Magaria. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi ini. Oke. Di sini saya ditemani oleh seorang penyuluh yang bernama Orpa. Biasa sebutannya dipanggil dengan Orpa. Dengan kita ini mengangkat tema apa? Tentang bagaimana cara kita mengelola pupuk limbah organik rumah tangga. Cocok banget ya untuk keadaan yang sekarang ini kan, di sekitaran kita ini masih banyaknya isu-isu tentang pencemaran lingkungan. Jadi tema kali ini itu sangat cocok ya untuk keadaan yang ada pada sekarang ini ya. Iya, betul sekali. Oke. Selain di sini, selain dengan penyuluh, saya juga ditemani oleh seorang petani. Oke, setelah ini saya berikan kesempatan kepada penyuluh dan juga petani untuk berdiskusi, berbincang-bincang tentang pengalaman dan juga pemahaman tentang tema-tema yang kita angkat pada sekarang ini. Baik, saya serahkan kepada penyuluh dan juga petani. Saya persilahkan untuk tempatnya. Halo Kak. Iya, Di Kak. sini saya itu sebagai petani. Sudah kenalkan sama saya? Tadi sudah dikenalkan kan sama moderator kita? Iya, sudah. Ya. Jadi gini Kak, saya itu mau curhat ya. Belakangan ini produk pertanian saya itu kayak kurang diminati gitu loh di pasaran. Terus lahan saya itu kok kayak kualitasnya menurun gitu. Jadi hasil-hasil produksi pertanian saya itu kayak kurang bagus gitu. Jadi misalnya ya, saya nanam apa gitu, daunnya itu ada yang bolong gitu. Terus tanahnya itu cenderung kering gitu, nggak sehat. Kira-kira kenapa ya? Oh iya, baik. Itu begini, Kak. Kakak pernah dengar pertanian organik? Pertanian organik Iya, betul. itu gimana ya? Itu kita menggunakan pupuk organik dari sampah limbah rumah tangga untuk menjadi pupuk. Kalau kita terlalu banyak menggunakan pestisida, itu merusak lingkungan kita, itu salah satunya. Terus kesehatan kita juga terganggu dengan banyaknya penggunaan pestisida. Tapi kalau pestisida itu bukannya lebih gampang didapat ya? Iya, Pasaran gampang gitu. iya gampang, tapi itu dampaknya itu tidak baik buat kesehatan dan lingkungan sekitar kita. Tadi katanya Kak Orpa bisa buat dari sampah ya, sampah rumah tangga. Iya, betul sekali. Itu nggak susah lah. Itu kan masa dari sampah kita bisa buat jadi pupuk organik itu gimana? Oh iya, itu pertama kita memilah dulu sampah dari rumah tangga kita, menyiapkan satu wadah, terus yang sampah-sampah yang bisa diolah kembali itu kita simpan dalam satu wadah itu. Setelah itu kita campurkan dengan air sama tanah sedikit. Tunggu setelah beberapa minggu kemudian, sampai itu kita bisa menggunakan kembali untuk tanaman kita Kalau menjadi pupuk. kalau buat wadahnya itu kira-kira pakai apa? Harus pakai baskom gitu kan? Enggak, tidak perlu juga, itu bisa kita menggunakan dengan botol mineral. Itu kan setelah kita menggunakan langsung buang ya. Oh, sekali pakai. Iya, yang botol mineral itu kan sekali pakai langsung ini. Nah, itu kita bisa memanfaatkan untuk tempat atau wadah pupuk kita. Tadi buat pembuatan pupuk organiknya itu berapa lama ya kira-kira nunggunya? Oh, setelah kita buat selesai, tunggu 2 minggu, terus kita bisa menggunakannya. Kalau misalnya pengaplikasiannya sama tanaman gitu, gimana? Iya, jadi kita langsung taruh aja di
tanaman situ sebagai pengganti pupuk Pestisida. ya, pestisida. Oh, itu memang ampuh. Iya, ampuh, terus sehat buat kesehatan kita juga karena tidak menggunakan pupuk organik. Kalau kayak gitu kira-kira pengaruh nggak sama hasil kualitas produk nanti di pasaran juga? Betul sekali Kak, itu pengaruh. Wah, kedengarannya mudah sih ya. Tapi saya baru dengar pertama kali ini sih. Jadi nggak sabar pengen nyoba. Kalau saya minta panduannya Kak Orpa nanti buat pupuk organiknya buat mandu saya bisa? Bisa sekali. Wah, terima kasih loh Kak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, di sini saya sudah bersama dengan petani. Tadi bagaimana penyuluh memaparkan penjelasan kepada Anda? Mungkin bisa diulas sedikit singkat kepada saya dan penonton. Tadi itu kan awalnya saya curhat sama si Kak Orpa penyuluhnya. Kan lahan pertanian saya itu kelihatannya kok kayak kurang sehat gitu. Misalnya saya nanam tumbuhan gitu, tanaman tuh ada bolong-bolongnya di daun gitu. Terus jadi kan kalau kayak gitu kan kurang diminati kan di pasaran. Jadi kalau katanya Kak Orpa itu saya disarankan buat mulai mengaplikasikan pupuk organik. Kalau katanya Kak Orpa, pupuk organik itu bisa dibuat dari limbah rumah tangga, tapi kita harus lebih dulu milah antara sampah rumah tangga organik sama non organik. Jadi dari sampah rumah tangga organik itu nanti kita kumpulkan dalam satu wadah, dicampur sama air, seingat saya. Terus dibiarkan selama kira-kira 2 minggu. Nanti kalau sudah selesai kita aplikasikan biasa ke tanaman sebagai pengganti pestisida. Kalau kata Kak Orpa nih ya, tuh kalau kita pakai pupuk organik, nanti hasil tanamannya, hasil produksinya itu bisa jadi lebih baik. Tapi saya jujur baru pertama kali dengar sih tentang pupuk organik ini. Mungkin nanti saya pulang langsung nyoba buat dipandu sama Kak Orpa. Tuh. Oke, berarti untuk kedepannya ini di lahan pertanian kakak sendiri, apakah akan diterapkan berdasarkan apa yang dipenyuluhkan oleh Kak Orpa tersebut? Kalau kata Kak Orpa sih itu bisa meningkatkan kualitas dari hasil pertanian saya. Jadi ya kalau nanti ada hasilnya tentu aja langsung saya aplikasikan terus. Berdasarkan apa yang kakak ini yang berdasarkan apa yang Kak Orpa sampaikan, terus kakak sendiri pahami, apakah ada saran dan masukan untuk penyuluh yaitu Kak Orpa untuk kedepannya bagaimana atau harus menyuluhkan apa lagi? Wah, kalau saya lihat-lihat dari teman-teman saya yang petani itu kan problemnya juga sama tuh, kualitas produk pertaniannya itu ya kayak tadi ada bolong-bolongnya di daunnya gitu, terus lahannya kayak kering gitu, kurang sehat gitu, jadi penjualannya kan juga menurun. Tapi kalau kata Kak Orpa, kalau kita mulai pakai pupuk organik, nanti hasil produk pertanian kita itu jadi lebih bagus gitu, terus diminati di pasaran. Jadi kalau saran saya itu mungkin Kak Orpa bisa membantu saya dalam menyuluhkan tentang cara pembuatan pupuk organik tadi ke teman-teman saya, biar yang nerima informasi ini nggak cuma saya aja, tapi teman-teman saya juga terima. Oke, baik, menarik ya topik kita kali ini ya. Oke, sebelumnya kita setelah ini akan melakukan penutupan dari proses penyuluhan kita ini ya. Oke, cukup menarik juga ya topik yang kita bahas pada hari ini ya. Ternyata pembuatan pupuk organik itu sangat mudah dan juga tergolong murah ya. Selanjutnya tidak terasa ini waktu kita sudah habis. Jadi izinkan di sini saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan pada materi yang disampaikan oleh penyuluh. Yang pertama adalah
penggunaan pupuk organik dapat menjadi solusi terhadap adanya isu lingkungan, terutama pada bidang pertanian. Kemudian yang kedua, pupuk organik memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan nilai pada produk pertanian. Kemudian selanjutnya, pembuatan pupuk organik dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah rumah tangga yang dimana biayanya tidak perlu mengeluarkan yang mahal. Dan yang selanjutnya, dalam pembuatan pupuk organik berbahan dasar limbah rumah tangga dapat dibuat dengan cukup mudah, yaitu dengan mencampurkan limbah rumah tangga organik dalam suatu wadah bersama dengan air dan tanah, kemudian ditunggu dalam waktu sekitar 2 minggu. Oke, dengan penjelasan tadi, kita jadi paham ya bahwa pembuatan pupuk organik ini sangat mudah dan juga murah. Sekian mungkin obrolan kita kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya dan tema yang selanjutnya. Saya Dila Magaria sebagai moderator dan penyuluh kami yakni Kak Orpa dan juga petani kami yaitu Kak Clarissa. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih.